Shalom, shalom. Selamat malam teman-teman Bang Joel, dimanapun kalian berada. Kita bersyukur bila Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita guys ya. Pada malam ini kawan-kawan, Bang Joel hendak siaran ya. Kita akan sama-sama membongkar ya kebotolan si Nandar Sunandar gitu ya. Endang Sunandar gitu kawan-kawan ya. Ya ini debat dengan calon pendeta katanya begitu. Tapi debatnya itu isinya aduh ngeri guys. Ya sempat bilang kafirlah orang yang memuja atau menyembah Allah Tritunggal katanya. Bagaimana keseruan debat itu kawan-kawan? Yuk sama-sama kita simak ya. Di dalam Kamus Alkitab halaman 376. Halaman 376. Ini Bang, lihat ya. Saya perlihatkan kepada Abang. Nabi. Halaman 376 Kamus Alkitab. Nabi. Nabi adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia, khususnya para nabi Israel yang bertindak selaku pembicara atas nama Allah, seperti Musa, Elia, Amos, Yesaya, dan lain-lain. Seringkali mereka harus menentang raja atau rakyat Israel sendiri yang telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Juga Yohanes Pembaptis, misal Matius 11 ayat 5, dan Yesus sendiri, misal Lukas 24:17, disebut nabi. Jadi Bang, tidak ada orang yang menuhankan Yesus ketika Yesus berkehidupan dengan bangsa Israel. Bahkan di dalam Matius 21 ayat ke-11, orang-orang mengenali Yesus sebagai inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Mohon maaf, 1000 maaf, yang menyebabkan salah persepsi dari orang-orang Indonesia adalah dari orang-orang Kristen di Indonesia, karena mereka tidak memahami bahwa banyak terjemahan yang kurang tepat. Kurios diterjemahkan sebagai Tuhan. Padahal kurios itu artinya bukan Tuhan, tetapi tuan. Seperti halnya di dalam bahasa Ibraninya Yohanes 13 ayat ke-13. Atem korimali rabai feadon. Engkau menyebut aku rabi, guru. Feadon dan junjungan. Dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arabnya, antum tad'unani mu'aliman wasyaidan. Mu'aliman wa Saidan. Saya punya Alkitab berbagai macam bahasa. Said ini juga tuan. Makanya umat Islam seringkali menyebut Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Disebut Said. Kalau Said diterjemahkan sebagai Tuhan, waduh bahaya. Tuhan Muhammad, Tuhan Ali, Tuhan, banyak sekali. Itu dari segi permasalahan. Permasalahan terjemahan. Dan kalau abang lihat abangku yang saya kasihi, saya punya tafsir perjanjian baru. Ini harganya jutaan ini. Jadi buku-buku Kristen ini mahal-mahal supaya nggak dibaca oleh teman-teman Kristen jemaat. Ini harganya 1 juta lebih ya. Jadi untuk menjadi seorang debater itu memang butuh modal berpikir, modal ilmu, modal uang. Kita perlihatkan ini. Ini adalah tafsir perjanjian baru penerbit anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia. Kita lihat halaman 165, Bang. Bahwa Alkitab itu, mohon maaf, jangan ada yang mengatakan ada sejarah murid-murid menyembah Yesus. Enggak ada, Bang. Makanya terjadi konsili Nicea. Nih, Injil menurut Markus. Ini halaman 165, kita baca, di sini tertulis begini. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Ini Bang, kalau di dalam hadis ada perawi yang terputus atau tidak jelas siapa perawinya, sanadnya tidak bersambung, ini disebut sebagai hadis mardud kalau di dalam Islam. Hadis mardud itu hadis tertolak yang sudah automatically menjadi hadis maudhu. Jadi tidak ada sejarahnya para murid menyembah Yesus. Permasalahan Yesus Tuhan atau bukan Tuhan itu baru hadir pada tahun 325 Masehi di dalam Konsili Nicea. Jadi abang berani mengatakan sejarah Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan menurut para murid itu dari mana? Sementara ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab seperti Yohanes pasal 14 ayat ke-27, Yesus mewasiatkan Islam, Bang.
Shalom ani masyir lahem et slomi ani noten lahem. Itu gak bisa dibantah itu. Saya mohon maaf, saya sering banget berdebat dengan apologet Kristen. Mohon maaf, tidak ada satupun yang mampu membantah, mematahkan argumentasi saya kalau Yesus beragama Islam. Kemudian Markus 12 ayat 29, Yesus sangat jelas mengatakan begini, Bang. Payomer Yeshua Hamashiach Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarkanlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Kemudian Yohanes 17 ayat ketiga, kalau kita ingin berharap hidup yang kekal, kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya ilah yang benar, yaitu Allah. Dan mereka mengenali Yesus Kristus yang telah diutus Allah. Mohon maaf, terakhir, justru yang menyembah Yesus ini akan diusir, Bang. Matius 7 ayat ke-15 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang yang memanggilku Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukankah kami berbuat demi nama Tuhan Yesus? Bukankah kami mengusir setan demi nama Tuhan Yesus? Dan kami banyak mengadakan mukjizat demi nama Tuhan Yesus. Yesus kaget. Loh, kok aku dipanggil Tuhan, saudara? Di dalam Matius 7 ayat 23, apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, hai kalian membuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Abang baca perikopnya itu perihal pengajaran sesat dan nabi palsu. Nabi palsu itu akan menyamar jadi domba. Domba ini adalah manifestasi dari orang-orang Kristen. Jadi salah satu ciri nabi palsu itu adalah menyamar jadi Kristen. Dan saya memohon maaf, memiliki sebuah keyakinan nabi palsu yang dijanjikan oleh Yesus itu, mohon maaf Bang ya, ini sekedar diskusi, adalah Paulus. Saya bisa membuktikan bahwa nabi palsu yang dimaksud itu adalah Paulus. Kenapa Bang? Perjanjian baru itu Bang didominasi oleh tulisannya Paulus. Ada 12 kitab, semuanya adalah karya Paulus, tapi jadi firman Tuhan loh. Abang tahu tidak? Ada seorang murid Yesus yang martir, namanya Stefanus. Abang tahu Stefanus? Tahu. Stefanus itu dirajam, dia dia martir, dia syahid. Ya, kenapa Bang? Dilempar batu. Dihasut sama siapa? Dihasut sama Paulus itu. Ya. Iya. Ya, makanya orang yang paling saya juga kalau melihat dan membaca kisah Stefanus yang martir itu sedih itu. Itu kan karena si Paulus. Nah, apakah terjawab pertanyaan Abang? Sekarang Abang tahu nggak Konsili Nicea 325 Masehi itu mempermasalahkan apa? Masalahkan Tuhan Bang. Yesus ini Tuhan atau tidak? Bahkan Bang, mohon maaf, sampai sekarang ya, konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu belum ada satu konsensus kesepakatan. Sekarang berantem loh antara Oneness dengan Tritunggal. Oneness sendiri Bang itu beda-beda loh. Ada Oneness ajarannya Joshua Tewu. Ada Oneness ajarannya Bapak Pendeta terkemuka di Indonesia, Bapak Hendritan Dianta MBA. Ada Oneness versi Herdi atau Malikil. Banyak banget. Tritunggal juga banyak macamnya, ada Triteos ya, ada Tritunggal, itu macam-macam. Belum ada satu kesepakatan yang pasti. Kalau Abang tanya kepada umat Islam, Marrabbuka, Allah, udah nggak ada tafsiran. Oh Allah ini itu nggak ada Bang. Tapi kalau ditanya Kristen, siapa Tuhan kamu? Ada yang bilang Tritunggal, ada yang bilang Oneness. Dan di dalam Islam, siapapun yang mengatakan Tuhan Tritunggal ataupun yang mengatakan Tuhan Oneness, itu di dalam Al-Maidah 72-73 disebutkan laqad kafara alladzina qalu innallahu wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Lalu yang ayat berikutnya, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu tsalasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Abang cari buku ini, bagus bukunya, Tafsir Perjanjian Baru, halaman 165 dan halaman awal. Alkitab itu tidak diketahui siapa yang nulis Bang. Saya pernah nyusun skripsi ya,
Itu kalau kita ambil literasi, nggak ada sumbernya. Maksudnya kita nulis skripsi literasinya. Bahkan literasi Google saja dicoret itu sama dosen. Lah Alkitab Bang, itu yang nulis non-name loh. Nggak ada. Ini buktinya ya, saya bukan fitnah. Kalau Abang kurang lihat tadi, saya bisa perlihatkan kembali kepada Abang. Bagaimana kita percaya kepada sebuah kitab yang penulisnya itu nggak diketahui, gitu Bang. Bahkan Flavius Josephus itu tidak pernah mencatat tentang peristiwa penyaliban Yesus dan kemudian orang-orang kudus ada gempa, kemudian mereka keluar dari kuburnya. Itu tidak ada Bang, tidak pernah ada Bang. Gimana Bang? Ada hal yang mau ditanggapi? Iya, yang pertama saya tanggapi tadi itu perdebatan masalah Tuhan Yesus itu di umur di tahun 300 Masehi ya. 325 ya. Konsili Nicea. 300-an lah ya. Kalau begitu, sedangkan gini, Bang Nandar tadi mengatakan bahwa Paulus lah yang menjadi nabi palsu itu, yang dimana dia menuhankan Yesus gitu kan? Setuju enggak Bang? Ya, Abang ini aja dulu. Sampaikan semuanya nanti saya tanggapi. Setuju. Nah, jadi kalau kita melihat Paulus itu hidup sezaman dengan Yesus. Ya. Mereka itu kalau kita kalau kita bandingin mungkin 11-12. Mungkin kalau Paulus mungkin tua 5 tahun atau mungkin Yesusnya yang tua 5 tahun kayak gitu. Ya. Jadi dari situ aja kita sudah bisa mengetahui bahwa semenjak kematian Yesus Kristus di bawah dari 100 Masehi, sebelum 100 Masehi, orang sudah banyak yang dimana tadi Bang Naran mengatakan bahwa Paulus ini menyesatkan umat Kristiani. Nah, di situ kan sudah ada. Kalau ibaratkannya memang itu sesat gitu contohnya kan. Katanya tadi 325 Masehi baru ada bahwa Yesus itu dituhankan. Ini kan sebelum itu sudah ada kan. Karena Abang kalau saya mengatakan Petrus mungkin Abang tidak mengakui, tetapi setelah Abang mengatakan Paulus, Abang baru mengakui. Nah, di situ ternyata bahwa 100 sebelum Masehi sudah ada yang menuhankan Yesus, yang dimana adalah Paulus. Ya kita perkirakan Yesus itu mati itu sekitar 33 Masehi. Berarti kemungkinan 40 sampai 50 Masehi ke atas itu sudah menuhankan Yesus. Siapa orangnya? Yang Abang Nandar katakan adalah tadi Paulus. Oke, itu yang pertama, catatan pertama. Yang kedua, catatan kedua saya adalah Bang Nandar tadi mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu. Tapi saya tidak terlalu gimana ya, tidak terlalu saya menguasai Al-Quran juga. Tetapi yang saya dengar-dengar itu bahwa di dalam Al-Quran sendiri mengakui bahwa Bulus itu yang disebut Bulus adalah nabi. Ini mohon maaf ya, saya tidak tahu ya, mungkin Bang Nandar yang lebih tahu. Bulus ini adalah nabi gitu. Nah, bagaimana seorang nabi, di mana Al-Quran sendiri mengakui bahwa Paulus ini nabi, kemudian umat muslim mengatakan bahwa dia adalah nabi palsu. Itu aja sih. Tapi saya tidak tahu, nanti mungkin Bang Nanda bisa jelaskan sama saya gitu kan, di dalam Al-Quran seperti itu. Menurut tafsir apa kemarin itu kalau saya lihat ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, kamus Alkitab tadi yang Abang bawa sama saya itu, yang dimana 376 itu, halaman 376, itu kan kamus. Ya. Jadi kamus itu bukan sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran itu adalah ayat-ayat Alkitab itu sendiri. Ya, firman Tuhan itu sendiri, itu adalah kebenaran. Kamus ini adalah hanya memudahkan kita, yang artinya Nabi itu artinya apa? Nah, Musa itu siapa? Narwastu itu apa? Nasrani itu apa, ya kan? Nazir itu apa, ya kan gitu. Nah, itu adalah kamus. Nah, tadi Bang Nandar membahas di sini bahwa Yesus sebagai nabi, ya saya setuju. Tapi begini Bang, saya lebih suka diskusi dialog santai kayak gini. Orang Kristen tidak pernah mengakui bahwa Yesus itu bukan nabi.
Ya, semua orang Kristen mau dari golongan manapun mengakui bahwa Yesus itu adalah nabi, Yesus itu adalah rasul, Yesus itu adalah imam, Yesus itu adalah raja segala raja, dan Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya kalau dikatakan nabi, silahkan. Karena kami pun tidak akan protes, memang dia nabi gitu. Nah, itu yang pertama tentang abang tadi membawa kamus Alkitab yang dimana bahwa Yesus itu adalah nabi. Kemudian, kalau kita melihat bang, di dalam kitab Yudas, di mana Yudas ini adalah saudara sepupu Yesus. Yudas, ya kan? Yakobus, bentar, saya cari Yakobus. Nah, Yudas dan Yakobus ini adalah saudara sepupu Yesus. Jadi bukan Yudas Iskariot ya bang ya. Itu namanya Yudas siapa itu aku lupa. Nah, mereka menuliskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau kita melihat, kalau abang, makanya tadi saya tanya, abang ini dari Kristen atau gimana? Soalnya kalau abang dari Kristen, sangat berat itu. Nah, karena di dalam kitab sendiri itu, di dalam Yudas 1 pasal 4, pasal 1 ayat 4, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mungkin abang lebih tahu bahasa Yunaninya. Ini saya cuman bahasa Indonesia ya, ini terjemahan. Kalau kemampuan saya mungkin kalah dari Bang Nandar. Tapi itu Yakobus, Yudas itu di dalam surat-surat mereka itu mereka menuhankan Yesus. Ya, menuhankan Yesus. Dan kalau mungkin orang menyangka oh itu kurios, oke enggak masalah. Tapi mereka menyatakan bahwa Yesus itu disalib. Ya kan? Sedangkan di dalam pengakuan Islam kan Yesus itu enggak pernah disalib. Udah diganti, ya saya enggak tahu mau diganti siapa. Tapi di situ mereka jelas-jelas mengatakan bahwa Yesus itu disalib, mati gitu, bangkit gitu kan. Ya itu sudah jelas itu. Itu dalam Alkitab ini bang, mohon maaf. Kemudian, terkait tadi Bang Nandar katakan kurios. Ya saya sangat setuju, kurios itu artinya tadi tuan. Apa tadi yang lebih jelas tadi apa tadi lupa saya. Pokoknya tuan lah ya intinya ya tuan. Nah, abang mungkin tahu yang ini Adonai, ya kan Adonai. Adonai itu diperuntukkan untuk Tuhan juga pada zaman zaman orang Israel yang dimana mereka takut menyebut namanya Yahweh pada waktu itu atau YHWH itu ya kan. Mereka takut menyebut itu sehingga karena mereka menghargai nama Tuhan, menghargai nama Tuhan di atas segala Tuhan, sehingga mereka menyebutnya itu Adonai. Nah, Adonai sendiri itu rumusnya sama dengan kurios. Ya kan? Nah, Adonai itu sendiri sama rumusnya dengan kurios. Ya, sama-sama Tuhan. Jadi, pada masa itu, Bang, perlu diketahui bahwa orang memanggil Tuhan itu sebagai kurios itu bisa, sah. Ya, itu sah dan itu adalah untuk Tuhan juga. Nah, di dalam ayat-ayat Alkitab banyak menyatakan bahwa Yesus itu adalah kurios. Dan tidak masalah menurut saya karena itu sama dengan Adonai. Ya, mungkin abang lebih paham bahasa Ibrani Adonai. Kemudian terkait tadi Bang Nandar katakan bahwa Yesus tidak pernah disembah murid-murid Yesus. Nah, ketika pada waktu perahu mereka dilanda badai, ya kan? Ketika mereka dilanda badai di tengah danau, mereka tuh membangunkan Yesus. Setelah mereka membangunkan Yesus, Yesus itu bangun. Kemudian setelah Yesus bangun, Yesus itu marah sama mereka. Di mana imanmu gitu kan? Kemudian dia meredakan badai itu. Nah, setelah mereka meredakan badai itu, murid-muridnya itu menyembah dia loh, Bang. Di situ dikatakan mereka menyembah dia gitu. Mereka itu menyembah dia. Nah, siapa yang ada di dalam perahu itu? Itu semua murid Yesus. Mereka itu menyembah dia. Mungkin saya kalau mau cari ayatnya mungkin agak lama sih, Bang. Cuman di mana di sini ya? Ada sih ayatnya itu. Nah, nantilah kalau abang butuh ayatnya nanti kita ini kan, siapa tahu abang perlu gitu kan. Siapa tahu mungkin abang mau bahas ke depannya nanti saya cari. Nah, itu mereka menyembah Yesus itu. Nah, pertanyaannya,
jikalau Yesus bukan Tuhan pada saat itu, tentunya dia akan marah. Ya, dia akan marah. Saya sendiri kalau misalnya sebagai seorang nabi nih Bang ya, kalau saya disembah gitu, murid-murid saya disembah, tentunya saya marah, wih, jangan sembah saya ini bukan Tuhan gitu, ngapain kau sembah saya kan gitu. Logika ya, ini logika nih. Nah, tapi pada waktu itu Yesus tidak marah waktu mereka menyembah Yesus itu. Nah, itu, dan ada ayat-ayat lain lagi, cuma saya tidak kutip, di mana mereka itu menyembah Yesus, yang di mana ada salah satu yang Yesus sembuhkan pada waktu itu, dan setelah dia sembuhkan, orang yang sembuh itu sujud menyembah kepada Yesus. Nah, itu dia Bang. Mungkin kalau ada mungkin apa lagi yang saya ini mungkin bisa Bang. Kemudian sejarah tadi ya, sejarah. Sejarah itu banyak itu kalau kekristenan itu, cuman saya enggak cari bukunya itu. Banyak yang mengutip bahwa Yesus itu Petrus mati, bahkan kelompok-kelompok muslim pun mengakui kemarin situ si Bang Ali itu, Bang siapa tuh? Bang Ali lah namanya itu ya, mungkin kalau Bang kenal itu nama komalnya itu Bang Ali itu, mengakui bahwa Petrus itu mati. Ya, mati karena dia memberitakan kebenaran, dan itu ada sejarahnya dan bukunya itu ada gitu. Nah, terkait tadi yang Abang katakan bahwa ada buku yang menyatakan bahwa kitab itu belum sejelas sumber penulisannya. Ya, di dalam kekristenan itu sendiri Bang, banyak sekali pandangan-pandangan tertentu. Ya, tetapi tidak juga sedikit orang berpandangan. Saya mohon maaf nih Bang ya, saya baru semester 2, dan ketika kemarin kami belajar di semester 2 ya. Wah, mantap. Di semester 2 itu dosen itu mengatakan bahwa di antara orang ini sebenarnya bukan ada diketahui. Misalnya gini, di antara 10 orang, misalnya Petrus, siapa yang menulis kitab Petrus? Mungkin 8 atau 7 gitu, atau berapalah di dalam situ, ada yang percaya bahwa itu Petrus yang menulis. Dan di antara 3-nya itu atau berapanya itu tidak mempercayai bahwa itu Petrus. Makanya tadi kalau Abang mengatakan tidak diketahui, ya sah-sah aja, itu teologi orang tertentu. Sama seperti penafsiran tadi, penafsiran Tritunggal kan gitu. Nah, menurut saya penafsiran Tritunggal itu bagi saya tidak masalah. Bagi orang-orang Kristen tertentu yang memang namanya manusia ya Bang ya, namanya manusia ini dapat ilmu sedikit, tingginya selangit gitu kan, tingginya selangit. Jadi wajar-wajar saja kalau misalnya siapa tadi yang tidak percaya Tritunggal dan yang percaya Tritunggal terjadi bentrok ya, karena mereka itu ada yang tinggi hati ya, ada yang tinggi hati. Nah, kalau menurut saya sendiri, di dalam Alkitab nggak ada tulisannya Tritunggal, nggak ada. Jadi jawaban kalau saya sendiri, Tritunggal itu nggak perlu dipermasalahkan. Kalau mau mengerti tentang Tritunggal, cari sendiri kan gitu. Toh mau Tritunggal, mau Four Tunggal, mau Ten Tunggal sekalipun, itu bukan urusan kita. Yang penting kebenarnya begini, apakah Yesus itu Tuhan atau bukan, itu aja intinya kan begitu. Nah, kemudian Abang tadi bahas, saya mengutip semua pembahasan Abang ini ya. Tadi Abang nanya begini, di dalam Matius tadi Bang ya, aku lupa ya. Kami kalau orang Kristen ini memang biasa ngomong nggak bawa data ya, tapi data ada gitu kan. Nah ya kan, datanya sebenarnya ada. Seperti yang Abang katakan tadi, datanya itu bahwa tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan ya kan, akan masuk surga gitu. Nah, itu bisa kita kutip Pak. Tidak semua itu artinya, ya kan, kalau kita bahasa Indonesia kan itu, tidak semua itu artinya kan ada. Begini aja lah, mungkin kalau 10, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, masuk kerajaan surga. Yang berarti mungkin diantaranya nih, paling kasih minoritas gitu Bang ya. Di antaranya ada 2, mungkin masuk surga. Berarti kalau ada 2 di antaranya masuk surga, berarti Yesus itu Tuhan dong. Kan begitu Bang. Karena ada di antaranya kan tidak, kecuali Yesus katakan semua gitu kan. Semua orang yang memanggil aku Tuhan tidak masuk surga. Itu dikatakan tidak semua. Artinya ada gitu kan. Ya mungkin 1, 2 lah, anggaplah minoritas gitu kan. Tapi ada.
Nah, itu sih Bang kalau menurut saya ya. Cuman Oke, bolehlah saya kita tanggapi. tukar pikiran. Ya boleh Bang. Ya, Saya sangat suka kalau curhat seperti ini, senang saya Bang. ya alhamdulillah. Karena banyak pendeta yang saya tobatkan, boleh kiranya saya tumpang tangan di atas kepala abang, boleh kiranya suatu saat abang dijamah Tuhan, ditangkap, dipilah, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, Amin. manusia Amin. baru di dalam Saya kebenaran suka iman doa-doa dan orang Islam. muslim. Karena begini, setiap orang Amin. mendoakan itu karena kamu mendoakan saya karena kamu mengasihi saya. Saya juga Iya, mendoakan kamu siap. karena aku mengasihi kamu menurut perspektif pemikiran saya dan menurut Siap. pemikiran saya. Gitu. Saya suka. Oke Bang ya. Iya. Siap. Mungkin maksimal kita sampai jam 4. Saya akan sedikit menanggapi apa yang abang sampaikan. Abang, banyak sekali pernyataan dari abang, cuma mungkin ada beberapa hal yang wajib saya komentari. Kita kembali ke Kamus Alkitab. Nah, ini ke Kamus Alkitab halaman 376. Nabi ya. Kita langsung saja di sini juga Yohanes Pembaptis misal Matius 11 ayat 5 dan Yesus sendiri misal Lukas 24 ayat 17 disebut nabi. Jadi Kamus Alkitab ini hanya menjelaskan definisi-definisi yang ada. Salah satu di antaranya adalah definisi nabi, yaitu seorang hamba yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah. Salah satu di antara nabi-nabi tersebut adalah Yesus. Yesus ini bukanlah Tuhan, tapi dia adalah seorang nabi. Ini fakta Alkitab yang ditulis di dalam Alkitab itu sendiri. Kita lihat nih faktanya, benar enggak? Nah, kita lihat Lukas 24 ya. Ini Lukas 24, kita buka ayat ke berapa ini? Ayat ke-19 ya. Kata mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret itu, dia adalah seorang nabi. Jadi orang-orang yang berkehidupan dengan Yesus itu hanya menganggap Yesus sebagai seorang nabi, sebagai hamba Allah, bukan sebagai Tuhan. Tidak ada bukti kalau Yesus itu adalah Tuhan dan pernah disebut sebagai Tuhan di dalam kehidupan Yesus sehari-hari ketika dia masih ada di tengah-tengah para murid. Tapi kenyataannya dia disebut sebagai Nabi Allah. Bahkan Yesus itu didoakan supaya selamat. Nah, abang semester 2 teologi bukan? Iya, Bang. Nah, abang kan calon STH nih, sarjana teologi. Saya berharap boleh kiranya abang terus semangat untuk belajar dan boleh kiranya suatu saat Allah memberikan hidayah kepada abang. Ada satu diksi di dalam Perjanjian Baru yang tidak pernah diterjemahkan. Saya ulangi, ada satu diksi di dalam Alkitab yang tidak pernah diterjemahkan oleh LAI di dalam Perjanjian Baru, yaitu kata Hosanna. Hosanna itu kita lihat di dalam Matius 21 ayat ke-9. Bagaimana Yesus didoakan supaya selamat. Hosanna leben David. Boleh kiranya keselamatan dilimpahkan kepada anak Daud. Tentu terminologi anak Daud di dalam Kristenan pasti tahu itu merujuk kepada Yesus. Ternyata Yesus didoakan selamat. Karena Hosana memiliki arti doa, maka kata Hosana itu tidak diterjemahkan. Abang cari sekarang juga di dalam Kamus Alkitab, di dalam ayat-ayat Alkitab Perjanjian Baru, tidak pernah Hosana itu diterjemahkan. Karena artinya boleh kiranya keselamatan. Yang lebih menohok, keselamatan itu diberikan kepada siapa? Le ben David. Le itu dalam bahasa Ibrani artinya kepada. Ben anak. David Daud. Semoga kiranya keselamatan bagi anak Daud. Ini membuktikan bahwa dia ini adalah manusia 100% seutuhnya dan Yesus Kristus adalah seorang Nabi Allah alaihi shalom. Hosana di dalam Perjanjian Lama, di dalam Shefer Tehilim atau Mizmor Daud, di dalam Perek berapa ya sebentar? Di dalam Perek
Perek itu pasal 118. 118 berarti di dalam bahasa Ibraninya me'ah ve semone esre. Pasal 118 bahasa Ibraninya me'ah ve semone esre. 118 fasuk atau ayatnya esrim ve hamesh, ayat 25. Di dalam Tehillim, di dalam kitab Mizmor Daud pasal 118 ayat 25, kata Hoshana diterjemahkan, Bang. Kata Hoshana, anna hosyana, anna haslihna, kata Hoshana diterjemahkan boleh kiranya keselamatan. Tapi di dalam perjanjian baru tidak diterjemahkan. Apakah tidak ada dari pihak LAI yang paham bahasa Ibrani? Saya yakin ada. Kenapa tidak diterjemahkan? Karena Yesus disolawati, Yesus didoakan. Nah, tadi Abang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus ada murid-murid di sebelahnya perahu menyembah Yesus. Ini perlu saya kasih tahu kepada Abang. Bentar ya. Oke, sebentar. Kita lihat di dalam Alkitab Abang. Sebentar ya. Nah, kita lihat, Bang. Kita lihat di dalam Alkitab banyak nabi yang disembah loh, Bang. Nih ya, salah satu di antaranya Nabi Daniel disembah nih. Daniel 2 ayat 49. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Tuh, Daniel seorang nabi. Kalau rujukannya dia karena disembah, jadi permasalahan yang membuat orang tersesat itu adalah terjemahan, Bang. Terjemahan. Jadi kalau Abang menuhankan Yesus karena murid-murid menyembah Yesus, ternyata yang disembah itu bukan hanya Yesus, Nabi Daniel pun disembah. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Jadi Nabi Daniel pun disembah. Hah? Ayat berapa tadi Daniel itu? Daniel 2 ayat ke-46. Raja Nebukadnezar menyembah Daniel. Nah, apakah Daniel Tuhan? Apakah Daniel di sini menolak disembah? Kan tidak menolak disembah. Ternyata penerjemahan ini seringkali, mohon maaf, menyesatkan manusia gitu. Tapi nanti saya akan Daniel 2 ayat ke-46. Apa nih, Bang? Sorry, Bang Nanda. HP-nya ngedrop tadi. Oh, HP-nya ngedrop. HP-nya ngedrop. Iya, silakan, Bang. Oke, dibuka lagi open cam, Bang. Biar enak. Abang lihat, Bang. Abang lihat Rut 2 ayat 9 dan 10. Rut itu, Bang, menyembah dan sujud kepada Boas. Apakah Boas Tuhan? Nah, coba Abang baca Rut pasal 2 ayat 9 sampai 10. Bagaimana Rut menyembah Rut 2 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan ayatnya. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan, itu pakai kurios itu. Boas dipanggil sebagai Tuhan juga itu. Kalau diterjemahkan Tuhan karena kurios di situ. Sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Boas disujudi oleh Rut. Apakah Boas Tuhan? Ada juga Samuel bersujud kepada Daud. Nih, Bang ya. Oke, itu sudah saya anggap beres yang mengenai sujud. Kita lihat, Bang, kalau Yesus itu tidak pernah disalib, Bang. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan
kau sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ingat. Ya, Quran surat An-Nisa, ada ilham roh masuk ke saya. Jadi kalau saya lupa, saya cukup gini. Set, langsung ilham roh kudus masuk. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak membunuh Isa, perkataan mereka bahwa mereka telah membunuh dan menyalib Isa. Padahal Isa itu tidak mereka bunuh, melainkan Isa itu diseru. Nah, Bang, kita lihat abad pertama, Bang, sejarah ini, Bang. Nah, kita lihat abad pertama, Bang. Ini bukunya Menguak Injil-Injil Rahasia. Ini karya dari Desi Ramadhani SJ. Siapa Desi Ramadhani SJ? Ini adalah seorang dosen tafsir kitab suci di Sekolah Tinggi Filsafat di Jakarta. Pernah mengenyam pendidikan teologi di Universitas Gregoriana Roma, Italia, ya. Dan spesialisasi bidang kitab suci di Potium Institutum Biblicum Roma. Ini seorang Kristen, ini lebih pandai dari Dr. Bambang Nursena. Meraih gelar doktor teologi bidang kitab suci dari Jesuit School of Theology, Berkeley, California, Amerika Serikat. Ini orang Kristen, Bang, jujur mengatakan bahwa Yesus itu memang tidak disalib. Ini abad pertama, Basilides aktif mengajar di Alexandria pada tahun 117-138. Nah, menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene. Dan dengan suatu cara, Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon pada saat penyaliban. Yesus memandang kejadian itu sambil tertawa, dan sesudah itu ia naik kembali kepada Bapaknya. Nah, kisah nih, Bang. Aduh, mana ini? Kisah ini terdapat juga dalam Injil Yudas. Saya punya Injil Yudas, Bang. Nggak percaya nih, saya punya Injil Yudas, Bang. Jadi kisah Yesus tidak disalib itu terdapat di dalam beberapa Injil. Salah satu di antaranya Injil Yudas. Saya punya The Gospel of Judas. Jadi lengkap data saya. Nah, apakah betul Yesus itu diserupakan dan berubah rupa, Bang? Tinggal cari di dalam ayat Alkitab, Bang. Yesus itu berubah rupa, Bang. Dia itu diserupakan. Yesus berubah rupa. Berubah rupa. Benar nggak kata Al-Quran Yesus berubah rupa? Oke. Lukas 9 ayat 29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih. Matius 17 ayat kedua, lalu Yesus berubah rupa. Ternyata Alkitab membenarkan perkataan Quran, firman Allah dalam Al-Quran bahwa Yesus itu mampu berubah rupa. Bahkan Yesus berubah rupa jadi Yudas, rupa lain. Rupa lain. Nah, rupa lain. Nah ini ya, Yesus berubah rupa dengan rupa yang lain sebelum disalib itu. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Abang tahu tidak? Di dalam Yohanes 20 ayat ke-11. Nah, abang tahu tidak kenapa Maria itu tidak mengenali Yesus? Ini ya, kita lihat di sini. Tafsirannya apa nih? Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kita lihat nih. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu sambil menangis. Ia menjenguk ke kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk sebelah kepala dan yang lain sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu dia di mana diletakkan." Kemudian sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bayangkan ya, ada orang yang paling dekat dengan Yesus, yaitu Maria Magdalena.
ia tidak tahu kalau itu Yesus. Kenapa tidak tahu? Karena Yesus masih dalam bentuk Yudas. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Bayangkan, Bang, Maria Magdalena, salah seorang yang dekat dengan Yesus, itu tidak mengenali Yesus, bahkan memfitnah atau menuduh bahwa Yesus itu adalah tukang kebun. Kenapa Maria tidak mengenali Yesus? Karena rupa Yesus pada saat itu masih merupakan rupa Yudas. Lalu yang terakhir, Abang mengatakan Paulus itu nabi di dalam Quran. Tidak ada, Bang. Tidak ada nabi Paulus. Bahkan bulus ini di kalangan ahli sejarah dikatakan akal bulus. Makanya di dalam kita ini, kamu seperti akal bulus. Justru bulus ini identik dengan sebuah kedustaan. Mohon maaf, Bang, ya. Tidak ada umat Islam tafsir Quran mengatakan Paulus ini seorang nabi. Nah, ada tafsir di dalam Quran surat Yasin, di mana tafsiran itu menyampaikan periwayatan dari Israeliat itu kisah-kisah tentang orang-orang Yahudi, tentang orang-orang Israel, bahwa Paulus itu adalah rasul. Dan Al-Quran dan para mufasir itu menolak kalau si Paulus itu bukanlah nabi dan bukanlah rasul, dia itu adalah pendusta. Gitu, Bang. Sangat jelas ya bahwa Al-Quran menjelaskan Yesus tidak disalib, Alkitab pun mengatakan demikian. Kemudian Yesus bukanlah Tuhan, Al-Quran, Alkitab pun menyatakan demikian. Gimana, Bang? Iya, pertama-tama tadi saya membahas ya, tadi dari pertama pembahasan Bang Nanda. Kami sebagai orang Kristen itu, coba kalau abang tanya semua orang Kristen yang di bawah sini, apakah mereka mengakui Yesus sebagai nabi? Semua pasti mengakui. Iya. Itu tadi kan kita berkata tadi kan, saya mengatakan tadi itu adalah kamus arti nabi itu apa gitu kan. Nah, itu adalah kamus. Kembali lagi tadi saya katakan itu adalah kamus arti nabi itu seperti apa. Jadi semua orang Kristen, Bang, tanpa abang katakan sama saya bahwa semua orang Kristen percaya kok kalau Yesus itu adalah nabi gitu. Tidak ada kami satu orang Kristen pun yang menyangkal bahwa Yesus itu bukan nabi. Makanya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Yesus itu adalah nabi, rasul, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia malah masuk raja di atas segala raja itu loh. Udah raja di atas segala raja, dan juga imam. Kemudian Yesus itu juga sebagai anak domba. Jadi nggak ada satu orang Kristen pun menyangkal bahwa Yesus itu bukan nabi. Saya tidak menyangkal. Tetapi itu kembali tadi penjelasannya bahwa itu adalah hanya sekedar nabi. Tadi abang masuk ke dalam Lukas itu, mohon maaf itu ada penafsirannya tersendiri juga buat saya. Kalau saya jelaskan mungkin kita panjang lebar. Kemudian saya ini bertanya, ada satu yang memang inikan otak saya memang ya. Iya. Otak saya ini. Itu yang kamu sampaikan tadi itu siapa itu namanya tadi itu? Biar saya cari itu siapa orang itu. Apa itu? Yang tadi orang Kristen itu siapa? Yang buat buku tadi bahwa Yesus itu tidak disalib. Ini nih saya tunjukkan ya. Ya. Siapa namanya? Ini nih, screenshot. Oh, ntar ya, screenshot. Ya, ini biografinya jelas ya. Sorry, saya kira lalu HP ku saya screenshot pakai 3 layar, 3 jari. Oke, udah saya screenshot. Ya. Itu judulnya tadi Bang, tolong judul bukunya. Judul bukunya. Tolong ya, bentar ya. Kacau ini. Lalu. Bentar ya Bang, sorry ini kacau ini. Ya, judul bukunya Menguak Injil-Injil Rahasia. Ya, oke. Ini Bang. Itu tadi itu yang dia mengatakan bahwa Yesus itu berubah wujud itu ada sumber kebenarannya enggak? Soalnya saya pakai buku itu loh. Saya enggak pernah buka buku itu gitu.
itu tadi 100 Masehi itu apa itu maksudnya? Masih kurang jelas tadi, masih kurang paham tadi. Saya jelaskan ya. Dijelaskan kembali ya. Jadi gini Bang, kodeks tertua gospel itu adalah kodeks Vatikanus yang dibuat pada tahun 329 Masehi. Nah, ada yang lebih tua lagi tapi ditolak. Namanya Gospel Basilides yang tidak dimuat di dalam Injil kanonik, baik sinoptik maupun non sinoptik, diapokripakan. Basilides itu Injil tertua pada tahun 100 berapa tadi ini? 117 di abad pertama masih. Berarti selisihnya berapa tahun dengan Yesus ya? Tinggal dikurangi aja tuh. 117 dikurangi 33. 89 atau 8 berapa gitu. Sedangkan Kodeks Vatikanus itu 289 tahun. Di situ dinyatakan bahwa Yesus itu gak disalib, tetapi dia diserupakan. Dan ternyata ayat-ayat Alkitab sendiri mendukung pernyataan Injil Basilides kalau Yesus itu memang mampu berubah rupa. Makanya kalau kita klik searching di Bible online, berubah rupa, Yesus berubah rupa. Yohanes 17 ayat kedua, Markus 9 ayat kedua, ya kan? Markus 12 ayat 9 mengatakan bahwa Yesus berubah rupa. Salah satu jejaknya adalah ketika Maria Magdalena menengok kubur Yesus. Ternyata kubur Yesus sudah kosong. Lalu muncullah Yesus, di mana Maria Magdalena tidak mengenali kalau itu adalah Yesus. Bahkan menuduh Yesus sebagai penunggu taman. Kenapa terjadi hal yang demikian? Karena Yesus masih menggunakan rupa yang lain. Makanya Thomas kaget pada saat itu. Thomas kaget loh ketika Yesus diperlihatkan, karena rupanya masih rupa Yudas. Makanya Bang, Abang lihat Kisah Para Rasul 1 ayat ke-18, kematian Yudas itu terburai ususnya, jatuh katanya. Tapi di dalam Matius 27 ayat ke-5, kematian Yudas itu digantung. Pada saat itu tidak ada yang mati digantung itu digantung di atas pohon cabe, digantung di atas pohon tomat, tidak ada Bang. Yang namanya dulu digantung itu disalib. Jadi Yudas itu disalib. Kenapa kematian Yudas perutnya terburai? Karena sosok yang disalib itu ditombak oleh tentara Romawi. Saya tunjukkan kepada Abang ya, biar kita datanya jelas. Matius 27 ayat ke-5. Halo teman-teman semua. Ya, jadi memang Nanda ini memang bibirnya monyong kali ya kawan-kawan ya. Dia selalu saja menggunakan data-data yang palsu kawan-kawan. Data-data yang tidak diakui dalam kekristenan. Itulah si Nanda. Oke lah teman-teman semua, terima kasih ya semua sudah bergabung di channel ini. Bang Joel ucapkan terima kasih buat kalian semua, para Ranger biru yang senantiasa mendampingi Bang Joel. Kiranya Tuhan menyertai kalian semua ya. Yuk kita sama-sama simak terus, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Jangan lupa dukung terus Bang Joel kawan-kawan ya. Kita ketemu lagi di selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Bang Joel.